Korea Selatan semakin khawatir dengan kelanjutan kerjasama pengembangan jet tempur KF-21 Boramai bersama Indonesia. Hal ini disebabkan oleh belum tuntasnya komitmen pembayaran dari pihak Indonesia, meskipun Jakarta merupakan mitra utama sejak awal proyek ini dimulai. Bagi Korea Aerospace Industries, Indonesia memegang peran strategis sebagai kunci untuk membuka pasar ekspor internasional KF-21, terutama di kawasan Asia Tenggara. Jika Indonesia terlihat kurang serius atau bahkan menarik diri, hal itu bisa merusak reputasi proyek KF-21 dan menghambat upaya KAI untuk menembus pasar global. Oleh karena itu, posisi dan keputusan Indonesia sangat menentukan masa depan proyek jet tempur ini. Dalam dunia pertahanan modern yang penuh intrik dan persaingan teknologi, kerjasama antara Indonesia dan Korea Selatan dalam proyek jet tempur KF-21 Boramai telah menjadi sorotan tajam. Ini bukan sekadar proyek alih teknologi, ini adalah pertaruhan besar antara harapan akan kemandirian pertahanan dan kenyataan pahit soal cicilan yang masih nyangkut. Pesawat F-21 ini digadang-gadang sebagai jet tempur generasi 4,5. Ya, bukan 5, bukan 4, tapi 4,5, sebuah kompromi yang unik antara ambisi dan realistis. Dimensinya garang, desainnya modern, dan fiturnya bisa bikin pilot senyum tipis di balik helm. Tapi di balik kecanggihan itu, ada satu hal yang lebih tajam dari rudal udara ke udaranya. Diplomasi cicilan antar negara. Indonesia sejak awal berniat menanggung sekitar 20% dari biaya proyek ini. Namun seiring berjalannya waktu, angka 20% itu tampaknya makin terasa seperti 20 ton beban di pundak APBN. Negosiasi pun dilakukan dan pada akhirnya disepakati bahwa kontribusi Indonesia akan dipangkas. Tapi tentu saja dalam dunia nyata, pemangkasan kontribusi itu tidak datang tanpa pemangkasan keuntungan. Beberapa teknisi kita pun akhirnya harus menerima kenyataan bahwa akses terhadap dapur teknologi Korea Selatan akan sedikit lebih terbatas. Tapi tenang, semangatnya tetap panas. Sepanas afterburner saat take off. Bahkan salah satu teknisi Indonesia pernah bilang dengan nada setengah serius, walaupun kita cuma dapat setengah porsi, tapi setengah porsi Boramai tetap lebih bergizi daripada satu porsi mie goreng tanpa telur. Jet tempur ini dirancang dengan kemampuan membawa berbagai jenis persenjataan dari rudal udara ke udara hingga bom pintar yang bisa menghantam target dengan presisi jitu. Pesawat ini bahkan bisa dilengkapi dengan radar aktif dan sistem avionik mutakhir, yang jika dijelaskan dalam bahasa awam intinya, pesawat ini bisa melihat musuh sebelum musuh melihat dia, lalu menyerang sebelum sempat bilang ampun bang, jangan tembak. Uniknya, meskipun jet ini belum masuk jalur produksi massal, hype-nya sudah seperti boyband Korea yang baru debut. Setiap kali prototipe F-21 ini mengudara, netizen dari dua negara langsung bersorak, meskipun sebagian netizen Indonesia juga ada yang bertanya, apakah cicilannya sudah lunas? Jet tempur ini bukan hanya pesawat, tapi simbol. Simbol bahwa Indonesia tidak hanya ingin menjadi pasar senjata, tapi juga ikut dalam proses kelahirannya. Bukan cuma beli barang jadi, tapi juga ingin tahu cara buatnya. Meskipun prosesnya ternyata tidak semudah tutorial cara bikin pesawat tempur dalam 5 menit di YouTube. Dan tentu saja dalam konteks geopolitik, proyek ini juga merupakan sinyal keras ke negara-negara tetangga dan terutama kepada negara-negara besar seperti Amerika Serikat, bahwa Indonesia tidak ingin selamanya bergantung pada alutsista bekas atau hibah semata. Indonesia ingin ikut menulis ulang peta kekuatan udara di kawasan Asia Tenggara, bukan hanya sebagai penonton, tetapi sebagai pemain aktif, meskipun baru di bab pendahuluan. Jet tempur F-21 Boramai bisa dibilang adalah buah dari kesabaran, diplomasi, dan tekad yang diracik dengan teknologi tinggi dan sedikit bumbu drama anggaran. Bila proyek ini berjalan mulus dan sampai ke tahap operasional di tahun 2026, maka Indonesia akan memiliki salah satu jet tempur paling canggih di kawasan, yang tidak hanya bisa menjaga langit Nusantara, tetapi juga menjaga gengsi di forum-forum pertahanan internasional. Dan di balik semua itu, satu hal yang tak kalah penting. Proyek ini membuat para insinyur, teknisi, dan politisi Indonesia belajar banyak hal, mulai dari teknologi pesawat hingga seni negosiasi anggaran lintas negara. Belum lagi kemampuan baru dalam menjawab pertanyaan dari wartawan, kenapa jetnya belum jadi, dengan senyum politis yang penuh harapan. Namun, tantangan dalam proyek ini tidak hanya berhenti pada soal nominal uang atau transfer teknologi semata.
Di balik blueprint dan angka-angka teknis yang tertera di dokumen resmi, terdapat tantangan politis, birokratis, hingga perbedaan budaya kerja antara dua negara yang terlibat. Korea Selatan yang dikenal dengan kecepatan, efisiensi, dan ketelitian tingkat tinggi bahkan dalam menyusun menu makan siang militer, seringkali harus bersabar menghadapi ritme khas Indonesia yang lebih santai, fleksibel, dan sangat demokratis dalam mengambil keputusan. Bahkan jika itu berarti rapat bisa diundur demi urusan nasi Padang. Meskipun demikian, semangat untuk terus maju tidak pernah padam. Bahkan ketika Korea Selatan sempat merasa ditinggal di altar karena pembayaran tertunda, mereka tetap membuka pintu bagi Indonesia. Alasannya bukan semata-mata kemurahan hati, tetapi karena ada pemahaman strategis yang dalam. Jika ingin masuk ke kawasan Asia Tenggara dengan cara yang elegan dan berkelas, maka menggandeng Indonesia adalah langkah yang tak terelakkan. Posisi Indonesia dalam proyek ini bisa diibaratkan seperti bumbu rendang dalam nasi Padang. Mungkin terlihat kecil dan tersembunyi, tapi kalau tidak ada, rasanya akan terasa kosong. Dengan pengalaman Indonesia dalam pengelolaan proyek besar, kemampuan industri pertahanan nasional yang sedang tumbuh, serta posisi geografis yang strategis, kehadiran Indonesia dalam KF21 Boramai bukan sekadar tempelan politis, tapi menjadi tulang rusuk dari keberlangsungan proyek ini ke depan. Lebih jauh lagi, keberadaan proyek KF21 menjadi jendela peluang bagi Indonesia untuk melangkah ke babak baru, dari sekadar pengguna menjadi produsen teknologi. Jika kerjasama ini terus dijaga dan ditingkatkan, bukan tidak mungkin suatu hari nanti, Indonesia mampu melahirkan jet tempur sendiri dengan label buatan dalam negeri tanpa embel-embel dengan bantuan siapa-siapa. Bayangkan suatu saat di masa depan, pilot TNI Angkatan Udara menerbangkan jet tempur bernama Garuda X atau Raja Wali Merah, yang sepenuhnya dirancang oleh anak bangsa, dan semua itu berawal dari ikut nimbrung dalam proyek KF21 ini. Tentu, jalan menuju ke sana masih panjang dan penuh turbulensi. Dunia pertahanan bukanlah dunia yang bisa diselesaikan dengan slogan semangat belaka. Dibutuhkan konsistensi, pendanaan yang jelas, komitmen antar lembaga, dan yang paling sulit, kesabaran menghadapi dinamika politik dalam negeri yang kadang lebih rumit dari sistem avionik itu sendiri. Tapi jika ada satu hal yang bisa dipelajari dari proyek KF21, maka itu adalah pelajaran tentang pentingnya tetap duduk di meja, bahkan ketika makanan belum disajikan. Karena dalam kerjasama strategis jangka panjang, keberanian untuk bertahan seringkali lebih penting daripada kemampuan untuk membayar tepat waktu. Dan di tengah semua ini, Korea Selatan tetap memantau. Mereka tahu Indonesia bukan sekadar mitra teknis, tapi jembatan menuju potensi pasar yang lebih luas. Jika Jakarta tersenyum, maka pintu-pintu di Manila, Bangkok, dan bahkan Hanoi bisa mulai terbuka. Dan itu bukan sekadar harapan manis, tapi bagian dari perhitungan yang sangat serius. Karena itu, jangan heran bila para pejabat tinggi di Seoul terlihat lebih sering memeriksa kalender kerjasama bilateral dibandingkan laporan keuangan perusahaan mobil mereka sendiri. Karena dalam dunia geopolitik, satu jet tempur bisa bicara lebih banyak dari 1000 kata dalam konferensi pers.